Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama Jengkong Kandang di YIB Farm. Berkah selawat, maksiat minggat, kambing domba sehat. Masih bersama Ferris Farm. Jadi memang sekali lagi teman-teman, Jengkong Kandang ini memang kami persembahkan untuk teman-teman peternak pemula. Obrolan di sini bebas, namanya Jagong Kandang, jagongan kandang yang obrolannya di videokan, dikontenkan. Kalau teman-teman pengen titip pertanyaan, boleh ke YIB Farm ya di 0812 1212 3362. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebenarnya bagaimana caranya menjadi peternak pemula sih, Mas. Bagaimana caranya menjadi peternak pemula? Saya rubah wes. Bagaimana caranya memulai ternak domba? Kayak contoh, ada pertanyaan kayak ini, Mas. Pemilihan bibit. Pemilihan bibit. Termasuk modalnya berapa? Terus betina itu masih produktif itu usia berapa? Jadi sekitar pertanyaan kayak gitu. Mungkin saya konkretnya adalah, menurut Mas Ferry, ketika orang pengen memulai ternak, itu at least dia harus punya modal berapa sih, Mas? Gini ya, permasalahan bagi para peternak yang mau, pemula yang baru mau mulai beternak, itu hanya memikirkan uang. Permasalahannya hanya uang. Berarti salah ketika kita mau memulai ternak dan kita berpikir uang. Uang, sangat keliru. Sangat keliru. Sangat keliru, karena gini, uang itu eksekutor. Ternak itu harus, yang pertama tahunya adalah ilmu. Nah, ilmu dalam peternakan ini ada apa? Ada, dia yang nanti kalau kita bayangkan aja udah beternak. Kalau kita tidak bisa visualisasi, kita datang ke kandang misalnya YIB Farm. Apa sih yang dilakukan YIB Farm ketika punya ternak? Itu nanti otomatis yang akan kita lakukan sebagai pemula. Kita juga akan melakukan hal yang sama. Pagi, bersih-bersih. Caranya seperti apa? Sholat dulu, Mas, pagi. Oh iya, sholat subuh, terus bersih-bersih. Terus ngasih makan. Itu otomatis besoknya juga kegiatannya akan sama. Kegiatan yang berulang apa nanti ditanyakan. Kegiatan yang temporer apa atau yang berkala ya, itu ditanyakan. Nah, setelah itu teknisnya kita harus melihat secara keseluruhan. Kalau bisa praktek, gitu. Praktek ngasih makan, lalu kita nyekel ada pakan dikasihkan. Perasaan ngasih makan domba seperti ini. Praktek di peternakannya orang. Iya, kayak magang gitu berarti ya. Kayak magang. Bisa dibilang magang. Iya, dibilang magang. Terus jebret. Kalau sudah, nanti mereka akan bisa menentukan, aku cocok gak atau ternak. Jadi cocok sama enggak itu bukan di belakang, di depan. Di depan. Kalau aku cocok, otomatis lancar ini nanti. Tapi kalau dia nonton video YouTube, terus merasa dapat angin segar, terus dia pengen ternak, dia sikat ternak, itu salah berarti, Mas? Sangat keliru. Jadi mencari pengetahuan itu juga ada caranya. Jadi contoh ya, ketika kita lihat di YouTube seperti ini kan YouTube tidak lengkap. Iya. Misalnya dengan tanya saya sudah berternak selama 4 tahun. 400 tahun. Ini diringkes selama 15 sampai 20 menit. Ini kan jelas banyak sekali miss ya. Iya. Nah, otomatis kalau kita melakukan peternak berdasarkan dengan konten YouTube, terjadi banyak masalah, itu sifatnya malah wajib bagi saya. Karena mereka hanya belajar 20 menit. Artinya harus belajar dari di luar YouTube. Benar sekali, secara offline. Karena kita kan kegiatannya ini adalah kegiatan fisik, Mas. Maksudnya bukan maya, tidak dari suku Maya, ya. Kegiatan fisik. Jadi harus kita lakukan benar-benar di lapangan seperti apa. Bahkan saya pribadi, Mas, ya, di tahun akhir 2022, saya udah berjalan 2 tahun dari 2020. Saya sudah melakukan setiap hari. Itu ada masalah yang sangat membuat saya itu mengganggu peternakan. Apa, Mas, boleh tahu? Pada waktu itu banyak sekali kematian. Jenengan ternak 2 tahun itu masih ada kematian banyak? Sampai sekarang masih ada, tapi tidak banyak. Ada kematian di 2022 itu sangat mengena. Nah, saya ke tempat guru saya pada waktu itu. Intinya
apa yang berubah pada dirimu, pada diriku malahan, bukan pada ternaknya, yang berubah pada diriku dari mulai awal sampai 2022 itu. sampai menemukan titik enak gitu ternak. Oke. Sampai ini kan turun grafiknya. Iya. Yang berubah apa ini? Seperti itu. Oh iya. Jadi saya lebih mengenyampingkan Hah? ternak gitu. Setelah enak itu tadi. Enak karena kan saya wakilkan anak kandang semua. Oke. Terus intinya semua tak wakilkan anak kandang. Tak anggap bisnis autopilot itu sangat hebat. Iya. Lah saya sangat tertampar bahwa bisnis yang autopilot itu hebat. Apalagi dengan ada pilotnya. Ini akan lebih hebat lagi. Iya. Lah sebelum mendapatkan kehebatan ini saya sudah diingatkan dulu dengan banyak kematian seperti itu. Akhirnya oke, aku turun lagi. Minimal saya lihat berngasih makan. Saya interaksi dengan kandang intinya. Interaksi, Mas. Interaksi dengan kandang. Di kandang ada apa sih? Ada domba, ada kandang, ada anak kandang. Oh, nggak interaksi ya? Kita lihat juga. Lihatin ya. Suasananya semua yang ada di kandang. Apa sih yang kira-kira bikin kita nggak nyaman? Otomatis kalau kita nggak nyaman, domba ini nggak nyaman. Karena dia 24 jam kali sampai tuwek, dia ada di kandang. Kita wis belarah-belarah ning warung gitu. Sweet-sweet, beli es teh dan lain-lain. Kegiatan banyak sekali yang di luar kandang. Intinya kalau kita nyaman di kandang dan bisa sampai buat konten jago kandang seperti kan domba juga nyaman. Geletak. Ini nggak terlihat ya di kamera. Iya, nggak ada. Ini penipuan teman-teman, nggak ada dombanya. Makanya nggak ada suaranya. Terus. Itu. Setelah itu kan kita cocok. Baru kita akan tahu sebenarnya mulainya dari mana. Memulai ternak itu bukan dari saran orang lain sebenarnya. Bukan dari saran YouTube juga. Bukan dari saran YouTube. Kita memahami polanya, kita lihat ke dalam kemampuanku seberapa sih. Kemampuan dasar domba berapa? Berapa sih, Mas? Misalnya 90.000 per kilo. Oh, nggak jogrok. Ya. Nah ini yang banyak timbang dulu ya, yang mudah dihitung ya. Mudah dihitung tanpa bertanya, tanpa inbox maksudnya. 90.000 per kilo. Tanpa inbox. Ditimbang, kan tidak inbox kita bisa ngitung. Yeah. Bobot 15 kilo. Kok angel men gitu, bobot 20 kilo misalnya. Oh, 1.800.000. Oh, berarti golek sing 10 kilo, kemampuannya yang 100.000 misalnya gitu. Lah, kalau misalnya kita nggak bisa ternak, modalnya kita memang cepet banget. Cepet itu berapa konkretnya, Mas? Kira-kira? Nggak bisa untuk beli 1 ekor. 500 jelas cepet. 500.000? 500.000 gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk ikut tetap dalam suasana peternakan? Contoh banyak sekali dari teman-teman saya yang pertamanya hanya ojek domba, ojek rengkek ngeter-ngeter ke domba itu ragat rengkek 300.000, 500.000 susuk. Dia nggak punya dombanya, tapi dia bisa nganter domba kemana-mana. Lah, teman-teman peternaknya banyak. Ini mereka akan terdidik secara langsung. Minimal takut. Ini rego udah sama ini piro? Iya. Ini rego ini piro? Jogrok timbang dengan dolan-dolan ke kandang ini tadi secara gratis, malah kita dapat bonus kopi. Iya. Ini nanti kita pembelajarannya malah banyak. Sebenarnya orang yang terburu-buru ini akan berbahaya juga. Seperti ini. Artinya sebenarnya kalau pengen peternak bahkan tanpa modal pun juga bisa dong. Tanpa modal bisa. Contoh ya, kalau di sini boleh ya nginep selama 3 hari maksimal tadi. Nginep di mana? Di sini. Tidur di mana? Di situ saja. Oh. Boleh ya. Jadi belajar di sini. Mesti anggap aja ternakmu. Mbok jual juga boleh, tapi uangnya ke sini. Suasana jualnya aja teman-teman. Gue mulai. Nanti ya tak kayak kaos barang karena udah membantu. Enggak tak gaji lah teman-teman, tapi tak kasih makan. Jadi boleh di sini teman-teman ke sini belajar sampai elek sampai tuwek gitu. Nyukuri wedhus, terus nimbang wedhus, semua kegiatan yang ada di peternakan. Lah, kalian udah ada modal seperti itu apa belum? Kalau hanya mengandalkan uang itu mudah datang dan mudah pergi. Intinya seperti ini. Berarti mental tak berubah dong, Mas? Mental itu tidak berubah, nemplek-plek. Iya, maksudnya mental nomor 1 berarti. Mental nomor 1. Modal nomor 1 adalah mental. Mental itu. Karena ini menarik loh, Mas. Bagi saya menarik adalah suatu mindset baru teman-teman. Tadi kan di awal saya menyebutkan bahwasanya modal berapa toh, Mas, buat ternak domba. Ternyata kata Mas Ferry itu adalah suatu
mindset yang salah kaprah. Ternyata Bagi ada saya loh ya. banyak, iya bagi Mas Ferry. Kalau Mas Ferry kan udah kemarin. Oh. Karena ternyata untuk memulai ternak domba, bahkan kita tanpa modal bisa gitu loh. Mungkin model HP Mas ya. Model apa ya? Mungkin belante. Ternyata modal 300.000 jadi ojek bisa. Ojek bisa. Terus kalau nggak salah, Mas Ferry dulu punya anak kandang, sekarang punya ternak sendiri juga ada ya? Sekarang sudah mempunyai peternakan sendiri. Ada tuh? Ada. Nah, karena kemarin saya Diliput di ketemu, kandang domba bagus nanti. karena saya kemarin ketemu di tempatnya Mas Enggar. Mas Santos. Yes. Ya, kandang Kapedusan teman-teman. Yes. Artinya tuh teman-teman dah, ternyata Mas Ferry bisa menjelaskan sebegitunya dan terjadi juga gitu loh. Kalau saran konkretnya Mas Ferry, lebih baik itu ketika mau memulai ternak domba itu belantik dulu, jadi anak kandang dulu, jadi ojek dulu, atau ada yang lainnya dulu Mas? Nah, gini, itu kan konten. Dalam artian teknis. Oke. Yang penting kita konsep. Lah kalau kita konsep ada keinginan untuk beternak, otomatis cara apapun yang penting halal kita akan jalan ke sana. Boleh kasih tahu beberapa Contoh cara ya, yang halal Mas? Aku ini pengen ternak. Dulu yang saya lakukan adalah tanya, aku ini pengen dulu aku bisnis restoran, tutup. Aku pengen ada bisnis. Kayak aku tanya guru. Aku karo guru ini nyaran ke apa enggak? Tahu kan? Aku disuruh ternak. Oke. Saya menolak padahal ini. Sampai 3 kali tetap ternak. Terus arah sarannya kemana? Pada waktu itu disuruh belajar ke peternak ayam. Padahal aku disuruh ternak domba. Aku nggak mau ini karena kotor. Ternak domba itu kotor teman-teman. Dewe ketemu telek setiap hari. Makani, digebresi dan lain-lain. Ternak ayam. Jalan ke sana. Karena ini apa? Keinginan. Ya didukung dengan manut guru juga sih. Yes. Di luar nggak manut guru wes. Yang penting keinginan. Anggap aja gurunya kita sendiri. Pasti kita akan, insting kita akan, wah aku dengan melihat YouTube dulu. Otomatis kalau orang pengen ternak, nggak mungkin lihat iklan tenda, iklan mobil, nggak mungkin kan. Contoh teman-teman pengen ke ternak, iya dah, nggak mungkin lihat harga sepeda motor. Nah ini sangat dipertanyakan sekali lagi secara akal sehat juga sangat dipertanyakan. Otomatis ingin ternak, iya, buka YouTube mesti ternak. Akhirnya ke arah ternak. Jangan buka YouTube ipik-ipik, wah ini aku bisa ternak ini. Nah ini bahaya. Ini buka jago gagak ipik-ipik gitu. Langsung tuku kemitraan. Tuku kemitraan. Enggak. Jadi memang kita itu yang paling sulit itu untuk mengendalikan diri sendiri sih Mas. Kalau sudah terkendali, kita ada gap 2 tahun. Contoh YIB ternak berapa? Mulai tahun berapa? Ini September 2021. Ini 2021 kan. Terlambat 1 tahun dari Ferry's Farm. Ini sudah nyalip teman-teman. Amin. Jadi telat 1 tahun pun kalau ilmunya pepek itu bisa nyalip. Tapi kan ini kita tidak sedang bersaing dengan orang lain. Kita sedang bersaing dengan diri sendiri. Seperti itu. Mas, berarti intinya itu mungkin teman-teman yang mau beternak sebenarnya bisa mulai dari silaturahmi ke antar kandang ya. Iya, benar. Ini kayak Mas Imam ini. Ini kalau tak tanya ingin ternak mesti pengen. Tapi sekarang kemampuannya hanya bisa membuat pakan, ya membuat pakan dulu. Semua yang lubang-lubang ini ditutupi dulu. Yang membuat kita nanti tidak nyaman untuk menjalankan peternakan, kita selesaikan dulu masalahnya, baru kita membuat ternak. Sebenarnya pikiran itu bikin masalah Mas. Contoh, kita enak-enak tengok-tengok, moro-moro pengen ternak. Iya, ternak saidik pengen akeh, lu repot ini pikirannya sebenarnya repot. Lah orang tengok-tengok ngene wis mangan nih, seperti itu. Iya. Jadi memang kesimpulan seperti itu teman-teman. Mas Ferry, ada nggak Mas buat penutup di sesi ini cerita konkret? Ini nggak lama 2 jam gitu. Cerita konkret tentang orang yang memulai ternak tanpa modal uang banyak itu, ada cerita nggak Mas? Tanpa ternak, oh ya saya sendiri loh. Gimana ceritanya? Pada waktu itu uang saya banyak malan. Oke. Oh, keren ya teman-teman. Kenapa kok banyak? Karena pembandingnya adalah yang saya buat eksekusi. Pada waktu itu kan stepnya adalah belajar. Ini ujub nggak apa ya teman-teman ya? Membanggakan diri sendiri. Nggak apa-apa, hitungan dewe teman-teman. Mewakili malaikat malah. Proses belajarnya ke tempat ayam, terus saya laporan ke guru. Setelah itu baru diarahkan ke
peternak domba yang Gus Fuad Pare itu. Nggih. Gus Fuad ini malah sekarang ternak ayam. Oh, walik-walik mah. Ya. Tapi diajari. Oke. Terus pada waktu itu saya modal hanya 15 juta. Itu hanya memakai 10% dari keseluruhan Uang yang ada. uang yang ada. Kenapa? Karena ya memang itu ilmunya. Kalau kita jatuh sekali, paling tidak kita bisa Bantu lagi 9 berkali-kali. seperti itu. Jadi jangan dihabiskan dulu, karena ketika kita pakai modal 15 juta ini tadi, gitu, kita paham betul polanya seperti apa. Ini cerita konkret ya. Pada waktu itu 15 juta, 135 juta ini masuk itu balik bawa lebih banyak lagi. Oh, akhirnya 105 termasuk juga. Iya, karena sudah tahu polanya. Oh, Nah, saya kira di sini gagal nutup pakai enggak. pada waktu itu saya 19 Maret ya mulai 2020. 2020. Covid itu berarti. Itu uang masuk 135 itu total belanja saya malah 225. Dengan uang 135 total belanja 225, dengan uang kembali 745. Itu hanya dalam jarak 23 Juli 2020 sampai 31. Berarti 8 hari. Caranya piye, Mas? Saya nggak bisa menceritakan. Karena saya hanya melakukan jual dan beli. Oh, Beli, jual. selling gitu. Nah, jual beli nggak ada, jual lagi beli. Pada waktu itu kan kurban kan? Iya. 31 Juli itu kurban. Jadi gini, intinya rezeki itu tidak bisa dicontoh, tapi kita paling tidak Tahu polanya. Dan intinya kita memposisikan kepada si maha pemberi rezeki ini, aku ini hamba yang sesuai ajaran yang diberikan seperti itu. Jadi jangan sampai gak sesuai ajaran, gitu. Satu gak sesuai ajaran, yang kedua biji orang ini nggak selesai untuk sakit dari melakukan apa-apa kita sakit. Ini sakit yang tidak berdarah ya. Tapi parah ini, kronis bahaya. Ini yang harus diselesaikan. Ini konten Mungkin bagi sebagian orang bingung ya tentang yang dimakan Mas Ferry terlalu luas. Tapi saya berapa ya? Mungkin 2 tahunan ini mengenal Mas Ferry. Dari awal ketemu sampai sekarang nggak berubah teman-teman. Intinya ini gak waras-waras. iya, gendeng terus. Intinya dari pembahasan ini adalah teman-teman bisa kok memulai usaha ternak itu dengan modal semangat, tapi realistis ya, karena ini Jekung Kandang bukanlah suatu konten yang menjanjikan apapun, nggak pengen apapun, tapi kenyataannya bisa gitu loh ya. Dan mungkin monggo bisa dimulai hari ini, mulai silaturahmi nanti membuka pintu rezeki. Mungkin kali ini itu dulu Mas Ber ya, tentang konten bagaimana caranya memulai ternak usaha tanpa modal besar. Tanpa modal besar. Kalau ada pertanyaan ke YB Farm boleh di 0812 1212 3262. Kalau Mas Ferry berapa Mas nomornya Mas? 085 780 8151. Itu tidak usul pertanyaan nggak apa-apa nanti. Kenapa? Iya juga boleh. Boleh nggak apa-apa ya. Boleh nggak? Koreksi juga boleh. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.